Tadi sempat nyasar ya di pedesaan itu, masuk ke dalam. Baru pertama kali itu masuk ke dalam itu ya. Uh, ini masih perjalanan setengah jam lagi ke rumah. Masih jauh. Tadi ke Tangsel rencananya mau cari durian ya. Tangsel itu biasanya lagi musiman ini kalau mau akhir tahun. Ternyata belum pada panen, tapi yang dijual di Bernon itu nggak tahu durian dari manakah itu. Tapi enak sih. Mungkin durian daerah Binjai bisa juga masuk daerah sini atau dari Nagan Raya. Lamno juga banyak duriannya. Aduh, ini kalau maghrib biasanya SPBU-nya tutup kalau di Aceh. Mugo-mugo masih buka. Ini apa pertama? Oke, siap. Kita isi pertamax aja. Kayaknya telat nih sampai rumah. Ada tahlilan lagi di kampung. Kita isi berapa ya? Berapa ada duit lah. Tinggal 105.000, 3.000, 2.000. Sik, 5 itu songo dorong meneh. Berapa ini? 5 6 7 8 10 11 wadah. Betul 11 ribu ya. Iya. Oke. Siap. Oke, kita lanjut lagi perjalanan pulang ke rumah. Hari ini capek banget habis jalan-jalan ke Tangsel sama masih rahasia ya, samanya masih rahasia. Nanti deh kapan-kapan saya ajak dia nanti collab. Kita sih sebenarnya tadi udah awal ya rencananya mau berangkat pagi, tapi ada sesuatu hal yang terkendala, jadi akhirnya kami telat berangkat. Rencana awal sih jam 8 udah berangkat, namun ya biasa ya, ada sedikit urusan tadi pagi, jadi kita berangkatnya sekitar jam 10 lewat. Tangsel udah lumayan bagus ya sekarang ya. Saya pun udah lama nggak pergi, jadi hari ini pertama kalinya setelah sekian lama saya tidak ke Tangsel ya. Terakhir saya 2009 itu ke Tangsel. Jadi ini 2018 saya pergi lagi ya, perkembangannya udah semakin bagus, jalannya udah luas, tapi sayangnya tadi itu ada sedikit kerusakan ya, jalannya diterjal sama air dari gunung tuh, air yang turun dari gunung itu sampai aspal tanahnya itu keangkat, hilang, terkikis, terbawa arus, padahal baru siap tanam itu padinya. Ini Satlantas PD Jaya. Tempat kejadian saya itu ke depan lagi sana, masih jauh. Tempat kejadian saya itu di Gading, Kampung Pangwa. Masih sekitar 3 km lagi dari sini. Ini kalau ke kiri kantor Bupati PD Jaya. Bupati sekarang itu Ayub Abbas ya kalau nggak salah. Nah ini kalau sore di sini rame. Anak-anak muda pada keluar ya, pemandangannya juga bagus karena dibuat jalan itu di atas persawahan, jembatan layangnya panjang, jadi kadang-kadang itu jika malam salah dipakai oleh anak-anak muda ya, dipakai untuk balap-balapan. Ada juga yang ngambil gambar itu ya untuk proses syuting video klip atau film, udah ada sih 3 tahun yang lalu itu ada saya lihat di YouTube. Mereka pakai lokasi itu untuk scene di video mereka. Bye. Ini suasananya semakin gelap ya. Mohon maaf apabila gambarnya agak sedikit buram-buram gimana gitu. Karena hari semakin petang. Mungkin kalau di pinggir laut kita bisa menikmati sunsetnya. Jadi kebetulan ini saya lagi ada di PD Jaya, yaitu daerah nomor 1 ya, lokasi
warna merah ini, rawan gempa. Lokasi yang terparah pada 2016 saat terjadi gempa bumi. Di PDJaya inilah lokasinya. Ini lokasi yang kedua, yang lokasi yang pertama itu di Ulegli. Nah, di situ juga paling parah. Tokonya itu runtuh rata sama tanah semua. Sampai besi-besi tiangnya itu semacam kayak dibongkar sama alat berat itu ya, semacam dibongkar sama bulldozer. Ini udah sampai di Simpang Bracan. Nah, ini dia Simpang Bracan. Ngeri kali lah bapak ini bawa kayu. Coba ya kalau kayunya lepas ya, Wak, bisa terbang sana ke Gunung Selawah sana nyentol. Ngeri kali bang, nggak diikat. Kalau bawa motor kayak gini saya jadi ingat pada tanggal 1 Agustus ya, hari musibah saya itu, Rabu 1 Agustus. Yuk 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 yuk. Udah azan belum ya? Sekalian sampai rumah aja lah. Sampai rumah nanti mandi, sholat, entah kekejar apa enggak ini. Soalnya di kampung juga jak medoa bahasa Aceh. Sorry ya kalau bahasa Indonesia ku kurang lancar. Saya orang Aceh, kemudian tidak lama di perantauan. Nah, ini posisi saya waktu kecelakaan. Saya gini, dan tas ditabrak sama mobil sedan itu, nggak berhenti pula dia, pura-pura nggak tahu. Untuk sampai rumah aja ini, mau mandi, sholat, terus mengucap doa menyambut ya kali kekejar untuk si jatah hananin jatang sih gara-gara baca berita Pak Instagram di daerah Tangsi Jalan Gempang putus total akibat jalan diterjang air ya. Ya tapi Pak jak juga. Jadi anak merem-rem le, anak putar balik le kakek juga. Alah raja yang mentu menyanyi lewat putar balik. Nah, ternyata jalan di kayak begot. Ya, dari malamnya naju di sewa bego. Kebetulan dipakai bego yang di samping rumah, bumi rencong. Jadi mono nama rempok ya cok no seputar oleh nama rempok di daerah Kemawa. Ya mungkin begonya kali ya. Karena target dari darurat untuk bisa dilalui roda 4 udah bisa. Karena jalannya udah bagus. Kalian bisa lihat nih videonya ya.
Lumayan lah, truk ataupun bus udah bisa lalui itu jalan. Motor aja udah lempeng aja kok nggak ada masalah apapun. Walaupun sedikit bergelombang-gelombang ya nggak apa-apa. Mitsubishi. Wolu loro pitu songo. Saya walaupun orang Aceh, bahasa Jawa itu sedikit paham ya. Pahamnya bukan karena belajar, tapi karena sering dengar teman-teman waktu kuliah itu ngomong dalam bahasa Jawa. Yang kadang-kadang mereka ngomong untuk saya juga, gosip-gosip untuk saya. Mereka pikir itu saya ini nggak bisa paham. Dia mungkin orang Aceh nggak paham bahasa Jawa ya kan. Jadi ya ngomongin lah aku. Padahal aku nongkrongnya juga samping mereka gitu ya, nggak agak jauh gitu. Ngomong lah ini itu kan, ngebahas masalah Aceh atau apa tahu aku, tapi aku pura-pura nggak ngeh gitu ya. Kalian nggak percaya aku bisa ngomong bahasa Jawa? Nih aku mulai aja ya, daripada kalian bingung-bingung ya. Saiki aku balik nang omah, ket mau kula bes wirawiri ya, wirawiri entah endi-endi ya. Saiki tubuhku wis encok ya, pinggangku wis encok iki ora kuat maneh. Pengennya dapat kasur langsung turu blas gitu. Rasanya nggak pengen mandi, turu wis besok bengi tangi mandi wis sisan. Saiki wis jam piro ya? Wis jam setengah pitu. Yo bar iki meneh. Opo bar iki meneh iki wis jajan iki ya. Wis jajan magrib. Oke lur, kalau neng Aceh kuwi magrib kalau saiki wis jam setengah wolu. Kalau misalnya tempat sampean iki jam piro, komen engko di bawah ya. Engko kalian komen neng ngisor uploadanku ya, tempat-tempat kalian itu magrib jam piro. Kalau di tempatku itu setengah wolu wis aja. Biasane awal-awal tahun, awal-awal pirang sasi ya. Brengsek, cuci tangan sembarangan anjing, bangsat. Rasa ini cuci tangan sambil bawa mobil, airnya kan keciprat-ciprat nih. Parah anjing. Tandai bel mobil kau ya, ora ketok wis bengi. Yo seperti inilah suasana di Aceh pas lagi maghrib ya. Sesaat sedang maghrib seperti inilah suasananya. Semua toko-toko, semua ruko-ruko, kios maupun apapun itu wajib tutup 10 menit sebelum azan dan buka setengah jam setelah maghrib. Dan itu terserah ya, mau buka sampai pagi atau nggak tutup itu terserah. Namun aturan itu sudah berlaku sejak lama di Aceh. Enggak hanya maghrib, hari Jumat pun sama. Jam 11 biasanya udah tutup karena Jumat itu jam 12 orang udah ke masjid, bahkan setengah 12 sudah ke masjid. Mungkin beda di daerah-daerah lain ya, seperti Jawa Tengah itu tempat saya merantau dulu, jam 11 itu udah ke masjid. Jadi jam 12 udah pada selesai semua. Di Aceh tuh masuk Jumatnya jam setengah 1. Jadi jam 12 orang udah pada ke masjid.